Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Maret 2021. Dan ini untuk zodiak Libra. Oke, Libra, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Ya, energinya bisa kemana aja. Entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Ya, energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang gak resonate, tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan untuk kamu. Oke, Libra, kalau kamu belum tahu birth chartnya kamu bisa cari aja di Google, di keywordnya itu dengan cara ketika ya reading birth chart ya, ataupun kamu buat aja pembacaan birth chart supaya yang keluar juga bahasa Indonesia dan lebih mudah. Kamu bisa pilih website yang Cafe Astrology, yaitu lebih mudah. Oke, kita lihat Libra. Aku baik-baik aja gitu ya, dan gak ada yang salah gitu, dan kayak mencoba untuk nggak merasakan apa-apa ya. Justru makin kesini kok malah makin merasakan sesuatu, justru makin merasakan kayak mulai terkoneksi dengan diri sendiri. Itu yang aku lihat. Oke, kita lihat Love Oracle-nya. Kucingku lagi yang ikut ribut. Oke, aku mulai video tadi nggak ada suara ribut itu ya, jadi aku nggak tahu tiba-tiba ada bunyi motor kencang. Oke, kita lihat Love Oracle-nya. Libra. Di sini ada kamera, reminiscing, keep shake, perception, learn from the past, make memories. Palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Ada photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Kamera dan photograph itu memang udah pasangan ya. Kamera nggak mungkin bisa dihasilkan, kamera nggak mungkin nggak menghasilkan sebuah photograph, dan foto juga nggak bisa nggak dihasilkan
dari sebuah kamera. Jadi di sini aku ngerasain memang seseorang bener-bener apa ya, kayak baru terbuka mata hatinya, baru terbuka intuisinya dia, rasanya dia tentang sesuatu hal yang akhirnya dia sadari kalau hal yang dia rasakan itu adalah hal yang permanen. Aku ngerasain seseorang merasakan cinta yang pure, hangat ya. Ayamku ikut ngomong. Cinta yang aku maksud di sini adalah cinta yang sederhana, cinta yang tulus, cinta yang bisa dibilang ya permanen. Permanen ya artinya udah kayak mentok di dia gitu. Jadi seseorang baru ngerasain sayang dan cinta terhadap seseorang di masa-masa ini. Dan aku ngeliat akhir-akhir ini dia mencoba untuk ngeliat foto kamu, membuat memories, dan ada the Grim Reaper. The relationship is over, no second chance, grow and transforms your life. Jadi seseorang kini menyadari kalau hubungan dia dengan orang yang dia pikirkan ini mungkin gak akan pernah bisa bersama lagi ya. Jadi dia ngerasa it's over, sepertinya ini memang hubungan masa lalu kalian berdua yang memang udah seperti kayak gak ada waktu lagi untuk bersama, ya udah pisah aja gitu ya. Dan karena pemikiran itulah kamu ataupun dia akhirnya transform, berubah hidupnya menjadi ke arah yang lebih berbeda. Dan sorry, telingaku kok berdenging sebelah ya. Jadi seseorang di sini akhirnya bait demi bait atau lembar demi lembar dari buku kenangan kalian berdua itu dia rasain. Dan memang terkesannya terlambat ya. Memang terkesannya tunggu udah berakhir kok baru sadar gitu ya. Dan orang ini awalnya merasa, atau kamu ataupun dia, ya mungkin hubungan kita terjadi ya hanya karena kita terbiasa sama-sama, mungkin kita apa ya, aku ngerasa ini bisa jadi hubungan orang ketiga. Hubungan ini bisa berakhir karena orang ketiga, ataupun kamu ataupun dia adalah orang ketiga di hubungan sebelumnya. Jadi kayak nggak mungkin aku bisa sama dia, mungkin dia udah balik sama pasangannya dia, masih sama pasangannya dia ya. Jadi kayak aku sepertinya hanya orang ketiga aja yang cuma numpang lewat dalam hidupnya dia, dan ya kita nggak akan bisa sama-sama lagi. Dan orang ini ngerasa walaupun yang terjadi antara kamu dengan dia mungkin ya rasa yang biasa-biasa aja di awal, ternyata bermakna bagi dia sendiri ya. Aku nggak tahu ini bagi dianya atau bagi kamu. Terlihat di the bottom of the deck-nya ada the golden mirror, self-absorbed, narcissist, one-side relationship, love bombing. Ya, seseorang memang jatuh cinta kayak tiba-tiba aja plek gitu ya. Saat kalian bersama sepertinya kalian kayak kaget juga, mungkin tiba-tiba kayak hubungan ini kayak out of nowhere terjadi begitu aja, kayak terlalu cepat untuk begitu dalam kalian berdua rasakan. Dan ternyata kamu rasakan itu tidak berbalik ya. Kamu hanya merasakan sendiri. Jadi di sini aku bisa bilang kamu merasakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Aku ngerasain dia merasakan ada rasa suka, tapi nggak memiliki rasa sayang yang sama seperti yang kamu rasakan. Ya. Jadi seseorang sini terlalu self-absorbed diri dia, seperti aku bilang tadi, ya. Ada sabotage di sini, ya, untuk ngerasa dia nggak ngerasain rasa itu, ditambah self-absorbed juga,
ya, seseorang narsis di sini. Dia ngerasa dia dicintai, dia ngerasa disayang. Seseorang di sini mudah banget jatuh hati. Jadi saat seseorang memberikan perhatian, dan aku ngeliat orang ini mungkin memberikan perhatian yang selama ini kamu inginkan, ibaratnya kamu tuh seperti padang pasir dan diberikan satu tetes air aja langsung wah gitu ya. So that's why yang membuat orang ini, aku ngeliat akhirnya sekarang itu ngerasain kalau memang ya rasa yang dulu masih bertahan sampai sekarang ya ternyata bagi kamunya sendiri dalam, atau baginya dia sendiri itu dalam. Kita lihat tarotnya. Ada Eropons. Orang ini ingin sekali bicara dengan kamu sampai dia bisa ngomong sendiri dalam hati, seperti dia udah siap-siap kalau ketemu kamu apa yang dia omongin. Tapi akhirnya dia tenggelam lagi dan dia nggak tahu harus ngomong apa. Ya, karena aku ngerasa orang ini seperti ngerasa dibodohin oleh rasa dia sendiri. Hangman. Jadi aku nggak tahu, mungkin ini orang yang memang baru untuk kamu juga bisa, maksudnya orang yang memang mengagumi kamu namun kalian gak ada hubungan sebelumnya, dan aku bisa bilang orangnya dalam keadaan yang kurang baik. Dia di energi Hangman ya, energi yang menggantung ya, dalam artian dia nggak jelas hidup dia ya, dia sendiri nggak paham dengan dunia dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan ya. Seperti aku bilang, dia ngerasa seperti orang yang bodoh ya. Namun aku ngeliat justru dalam masa ini dia akhirnya menemukan diri dia, dan mulai dia ketakutan yang dulu dia coba hindari, sekarang dia coba mau terima ya. Dan akhirnya makin kesini dia ngerasa kamu memberikan sebenarnya jalan bagi dia untuk mengenal diri dia sendiri dan paham tentang diri dia sendiri dan memahami apa sih spiritualitas itu ya. Orang ini sempat benci sama kamu, atau kamu yang sempat benci dengan orang ini, sangat benci Seven of Swords, dan saking bencinya tuh sampai ada mencoba untuk mencari keburukan dalam dirinya dia dan melupakan semua kebaikan yang pernah dia berikan dalam hidupnya kamu ya. Seseorang mencoba untuk mati-matian di sini, moving on, dan ya aku bisa bilang ya dia berhasil dari moving on orangnya, bukan moving on sakitnya. Kalau sakitnya ya masih King of Wands, Ace of Pentacles, Queen of Pentacles. Orang ini sering banget membandingkan diri dia dengan diri kamu akhir-akhir ini, dimana mungkin kalian menjalani hidup yang berbeda. Mungkin dia ngeliat kamu hidup mungkin begitu tenang, begitu aman, gak ada gerasa gerusuk ya, dan orang ini akhirnya mengenal diri dia itu dari kamu. Dan aku ngeliat sepertinya perjalanan spiritual ini dimulai karena dia bertemu kamu ataupun kamu bertemu dia. Ingat, pembacaan ini bisa terbalik ya, aku bilang dia ini siapapun dia ya. Oke, kamu yang tahu dia ini siapa. Ada Justice, energi kamu sendiri Libra, Three of Pentacles. Ini memang waktunya karma, waktu pembayaran suatu hal ya. Aku memang ini sepertinya aku ngelihat karena kamu
pernah melakukan sesuatu hal yang gak baik di kehidupan kamu, di masa lalunya kamu ya, ataupun di kehidupan kamu sebelumnya, Libra atau siapapun ini, dan akhirnya ini terjadi juga dalam hidup kamu sebagai bentuk pembayaran karma. Mungkin kamu protes ya, kenapa ini semua terjadi, karena aku ngeliat ada sesuatu hal yang udah kamu sia-siakan, dan aku ngeliat kamu udah pernah menyia-nyiakan hati seseorang yang benar-benar sayang sama kamu, benar-benar cinta sama kamu, seseorang yang benar-benar jujur apa adanya ke kamu ya. Dan akhirnya aku ngeliat gak ada turning back, gak ada waktu untuk kamu bisa kembali lagi dengan dia, karena aku ngeliat kalian udah jauh banget jalannya. Six of Pentacles. Namun aku ngeliat kalian masih memberikan energi yang, maksudnya kayak memberikan contoh masing-masing dalam hidup. Dan aku ngeliat siapapun ini ya, energi kamu dan energi dia saling memberikan feedback yang baik. Itu yang aku maksud ya. Entah kamu yang energinya ini, kamu ngeliat dia energi seperti itu, jadi secara gak langsung kayak termotivasi, ataupun secara gak sadar memang termotivasi. Oke. Kita lihat tarotnya lagi. Ada energi Leo di sini dan ada Three of Wands. Oh, Eight of Cups. Ini memang energi yang memberatkan sebenarnya ya, untuk siapapun ini. Aku ngeliat seseorang yang memang stuck di masa ini sebenarnya, nggak apa ya, kayak jalan di tempat. Orang ini patah hati banget ya. Aku lihat makin kesini penyesalannya dalam sekali ya. Ada cups, High Priestess. Dan di masa ini menyalahkan diri sendiri, dan ya kamu tahu saat kita menyalahkan diri sendiri nggak akan pernah mengubah keadaan, yang hanya buat diri kita makin hancur, diri kita makin sakit ya. See the Tower, ini bakal ngarah ke arah yang gak baik kalau terus diteruskan ya, kalau selalu diteruskan ya. Karena mau nggak mau, kalau nggak mau sakit akhirnya ego lagi kan yang naik, dan sedangkan ini egonya benar-benar udah sakit ya, egonya benar-benar patah, sudah ya udah berusaha banget semesta untuk hancurkan ya. Sekuat apa kita bisa melawan kekuatan semesta ya. Mother of Swords. Di sini seseorang sedih karena dia kehilangan sebenarnya hal yang dia inginkan, hal yang dia mau ya. Dan I'm sorry to say, orang ini ada menyakiti diri sendiri ya. So bagi kamu yang resonate, please sih seperti aku bilang, Ten of Sword, jangan sakitin diri kamu. Jika kamu memang resonate dengan pembacaan ini, stop untuk selalu menyalahi diri sendiri, menyalahkan keadaan. Karena apapun yang udah terjadi dan memang harus terjadi. So please, kita harus belajar menerimanya ya.
Kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada friendship, make a date for a play day with one or more friends. Orang ini butuh banget untuk bicara, really. Ya, let go of small thought about yourself, see yourself succeeding big, dream big. Dan ada explore your option, it's time to look at other possibilities, it's good time to make change. Bagi kalian yang resonate dengan pembacaan ini dan bagi kalian yang nonton, pesan semesta adalah pesan Tuhan adalah untuk cobalah bicarakan rasa kamu ini dengan orang yang kamu percaya, atau setidaknya cari tempat pelampiasan untuk ngeluarin semua rasa ini ya. Dan stop untuk judging diri sendiri, stop untuk menilai diri sendiri buruk, menilai diri sendiri itu nggak baik ya. Kamu harus ngelihat walaupun begitu banyak hal yang buruk udah terjadi, jika sampai saat ini kamu masih hidup dan masih bertahan, itu tandanya kamu kuat ya, kamu mampu, hanya aja kamu belum sadar. So please ya, ingat selalu dalam diri kamu, jika sampai saat ini kamu masih bernafas, itu tandanya kamu mampu ya. Okay, so that's it, think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua. Jaga kesehatan. Bye.